Kak. Udah, Kak. Nanti, bentar. Aktivitas ekonomi manusia. Jadi nanti aku bakalan bacain, atau kalau emang pada malu-malu nggak mau jawab, bisa jawab di kolom komentar biar seru ya. Oke, setiap soal kalian harus jawab di kolom komentar. Oke? Oke, pertanyaan pertama. Kegiatan mengelola sumber daya menjadi barang dan jasa disebut A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi, D. Retribusi. Nah, ayo. Jawab di kolom komentar dong. Apa? Produksi. Oke. Kayaknya bisa semua nih. Masih gampang ya. A. Produksi. Oke. Jadi produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Jadi produksi itu intinya menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau produk. Jadi misal kalian ada sebongkah kayu yang awalnya cuma sebongkah kayu, terus dengan melalui proses produksi, beberapa rangkaian pengolahan, akhirnya bisa menghasilkan kursi, perabotan rumah tangga, di mana dari bongkahan kayu itu memiliki nilai guna yang bertambah. Nilai guna dari kayu itu bertambah, bisa jadi kursi, bisa jadi lemari gitu. Jadi yang awalnya cuman bongkahan kayu yang mungkin kurang berguna, jadi barang perabotan rumah tangga, jadi lemari kayu, jadi lemari kursi, meja yang lebih berguna lagi. Jadi inti dari produksi itu selain menghasilkan juga menambah nilai guna barang. Terus kalau konsumsi itu kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Jadi kalau konsumsi itu gampangannya kita ngehabisin kegunaan suatu barang. Misal kalau makanan gunanya biar kita kenyang. Nah kalau kita habisin itu makanan secara berangsur-angsur sampai habis, berarti kita melakukan kegiatan konsumsi. Kayak gitu ya. Atau kita menghabiskan buku. Buku tuh gunanya kan untuk menulis, untuk nyatet ya kan. Kalau kita gunakan buku itu terus untuk nyatet secara berangsur-angsur, lama-lama buku akan penuh, akan habis gitu. Jadi kegunaannya akan habis. Itu yang disebut dengan kegiatan konsumsi. Terus kalau distribusi itu apa? Distribusi itu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Produsen itu orang yang melakukan kegiatan produksi, sedangkan konsumen itu orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi distribusi itu biasanya kalian temukan di jalan, itu ada orang yang bawa galon, misal truk-truk atau truk pengangkut barang, itu orang yang melakukan kegiatan distribusi atau distributor. Selain itu, distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Jadi, kegiatan mengelola sumber daya menjadi barang dan jasa disebut produksi. Benar semua ya berarti? Oke, pertanyaan selanjutnya. 2. Kelangkaan kebutuhan manusia terjadi apabila A. Kebutuhan manusia sedikit dan sumber daya bersifat terbatas. B. Kebutuhan manusia bersifat beragam dan tidak terbatas. C. Sumber daya bersifat tanpa batas. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, D. Kebutuhan manusia dan sumber daya sama-sama banyak. Ayo jawab di kolom komentar dong. Aku tunggu ini. Yo. Ada yang jawab B. Oh ini seru nih. Jawabannya ada yang beda-beda nih. D.
Pokoknya bukan E ya, saya nggak ada pilihan E-nya ini. Ayo, yang mana nih? Masih dikit nih yang jawab. A, D, C. Oke. Nyata macam-macam ya jawabannya. Ada yang B tuh. Oke. Sebelum menjawab pertanyaan ini kita harus tahu kelangkaan adalah bentuk jumlah kebutuhan yang dianggap lebih dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Jadi kelangkaan itu adalah ketika suatu kebutuhan masyarakat itu jauh lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia di pasar. Nah, contohnya apa? Contohnya tuh waktu kita di masa pandemi awal nih ya, itu kan hampir semua masyarakat, kita semua itu butuh banget yang namanya masker, hand sanitizer. Nah, padahal jumlah barang dari masker dan hand sanitizer ini tuh sedikit gitu, terbatas di pasar, di minimarket, sedangkan jumlah kebutuhan masker dan hand sanitizer itu meningkat terus setiap hari. Otomatis terjadi kelangkaan masker dan kelangkaan hand sanitizer. Jadi itu yang dimaksud dengan kelangkaan. Nah, dalam pengantar ilmu ekonomi sendiri, kelangkaan mewakili kondisi di mana sumber daya terbatas, tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan kita yang tidak terbatas. Aktivitas ekonomi telah menghasilkan berbagai barang dan jasa, tetapi itu tidak cukup. Nah, atau misal kayak gini, suatu pabrik kertas itu kan terbuat dari kayu ya. Nah, kalau kayu itu kan berasal dari pohon. Nah, kalau pohon itu ditebang terus tanpa melakukan reboisasi, tanpa melakukan penanaman ulang, otomatis sumber daya itu jadi terbatas. Bahkan bisa-bisa bahkan suatu hari nanti mungkin akan habis gitu. Sedangkan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita untuk butuh buat kertas yang buku, terus untuk kebutuhan buat novel, buku, majalah, itu tuh tidak terbatas gitu. Jadi walaupun kegiatan ekonomi itu menghasilkan berbagai barang, berbagai jasa, tetapi karena kelangkaan sumber daya itu sendiri, jadi terjadilah kelangkaan gitu. Jadi kelangkaan kebutuhan manusia terjadi apabila B. Kebutuhan manusia bersifat beragam dan tidak terbatas. Nah, sekarang kita analisis nih satu persatu jawabannya. Yang A, kebutuhan manusia sedikit. Berarti kebutuhan manusia tuh sedikit ya, yang pengen masker itu sedikit, tapi sumber dayanya bersifat terbatas. Jadi masker di pasar itu sedikit dan orang-orang yang butuh masker itu sedikit, otomatis kan balance ya, seimbang gitu. Jadi antara kebutuhan dan sumber daya sama-sama sedikit, otomatis ya tidak akan terjadi kelangkaan gitu. Terus kalau yang C, sumber daya bersifat tanpa batas, berarti misal kayak yang tadi kayu itu nggak terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, karena di sini nggak diberitahu kebutuhan manusia itu sedikit atau banyak, kita ambil yang banyak aja ya. Karena sumber dayanya banyak, tak terbatas, lalu pemenuhan kebutuhan manusia itu juga nggak terbatas, otomatis kan juga balance ya, juga seimbang gitu antara sumber daya sama kebutuhan manusia itu sama banyaknya, otomatis juga nggak akan terjadi kelangkaan kebutuhan. Nah, kalau yang D, kebutuhan manusia dan sumber daya sama-sama banyak. Nah, ini sama kayak yang C gitu. Jadi antara kebutuhan sama sumber daya alam itu sama-sama banyak. Jadi nggak akan terjadi kelangkaan, karena kelangkaan itu terjadi ketika sumber daya itu sedikit, tapi kebutuhan manusia itu beragam dan nggak terbatas kayak gitu. Jadi itulah kenapa jawabannya yang B. Gitu. Jadi yang jawab selain B paham ya di sini. Oke, yang selanjutnya nomor 3. Seorang siswa memerlukan alat tulis untuk belajar dan seorang tukang kayu memerlukan alat-alat seperti gergaji,
gerinda untuk menjalankan pekerjaannya. Nah, kedua ilustrasi tersebut merupakan pemenuhan kebutuhan berdasarkan A. Subjeknya, B. Sifatnya, C. Waktunya, D. Tingkat intensitasnya. Yuk, jawab teman-teman di kolom komentar. Subjek. Oh, ada yang B. A. Ah, bukan sih. Ntar kita bahas ya. Oke, udah nggak ada yang mau jawab lagi nih. Oke, ada yang bilang D juga. Oke, udah ya. Oke, nah di sini. Kebutuhan itu ada digolongkan menjadi beberapa hal. Ada kebutuhan menurut intensitas, sifat, bentuk, waktu, dan subjek. Nah, kebutuhan menurut intensitas itu artinya kebutuhan yang didasarkan pada tingkat kepentingan. Jadi seberapa penting sih kita butuh kebutuhan itu? Nah, itu termasuk dalam kebutuhan menurut intensitas. Jadi intensitas di sini itu seberapa besar sih tingkat kepentingan kita untuk memiliki barang tersebut. Kebutuhan menurut intensitas itu terdiri dari 3. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan primer itu berasal dari kata primus yang artinya pertama. Sesuai dari kata pertama, itu berarti kebutuhan primer itu pasti artinya kebutuhan yang harus pertama kali kita penuhi untuk mempertahankan hidup. Nah, kebutuhan primer ini ada mencakup sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, baju yang kita pakai ini, pangan, makanan, minuman, pokoknya semua yang kita masukkan ke dalam tubuh, dan papan. Itu tempat tinggal, bisa berupa rumah atau pokoknya tempat tinggal. Nah, bayangin kalau kita nggak memenuhi salah satu dari kebutuhan primer ini, entah itu kita nggak makan atau kita nggak pakai pakaian atau kita nggak punya rumah, otomatis kan kita kesulitan untuk mempertahankan hidup. Makanya kenapa sandang, pangan, papan itu disebut termasuk dalam kebutuhan primer karena penting banget. Jadi selain kebutuhan itu, yang terpenting kebutuhan primer tuh harus terpenuhi dulu. Kalau kita nggak memenuhi kebutuhan sandang, kita nggak punya pakaian, ya kita bisa kedinginan. Kalau nggak bisa beli tempat tinggal, nggak punya rumah, itu ya bakal kepanasan, kehujanan. Kalau nggak makan tuh kelaparan. Jadi itulah kenapa pentingnya memenuhi kebutuhan primer terlebih dahulu. Nah, kalau kebutuhan sekunder itu berasal dari kata sekundus yang artinya kedua. Sesuai dari artinya kedua itu berarti kebutuhan sekunder itu kebutuhan kedua yang harus dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Jadi setelah kebutuhan primer terpenuhi, baru kita boleh memenuhi kebutuhan sekunder kita. Nah, kebutuhan sekunder itu bisa termasuk buku, pensil, atau tempat tidur, kaos kaki, pokoknya semua barang-barang yang untuk menunjang hidup kita gitu. Atau bisa handphone, kalau di masa sekolah daring ini kan kita benar-benar butuh handphone, itu bisa termasuk dalam kebutuhan sekunder gitu. Jadi kebutuhan sekunder ini dipenuhi dalam rangka untuk mengaktualisasikan diri sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Dan kebutuhan tersier itu berasal dari kata tertius yang artinya ketiga. Dari kata tertius sendiri berarti kebutuhan tersier merupakan kebutuhan ketiga yang dapat dipenuhi setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder itu terpenuhi. Jadi
Setelah kalian memenuhi kebutuhan primer dan sekunder kalian, kalian baru boleh memenuhi kebutuhan tersier. Nah, tersier ini apa aja? Bisa mobil mewah, bisa pakaian mewah, bisa rumah mewah, kapal pesiar mewah, gitu. Dan kebutuhan tersier ini sifatnya itu tergantung orangnya masing-masing ya. Kalau ada juga yang menganggap laptop itu kebutuhan tersier, ada yang menganggap rumah mewah itu kebutuhan tersier. Jadi intinya kebutuhan sekunder dan tersier itu tergantung dengan tingkat perekonomian orang masing-masing. Terus ada kebutuhan menurut sifat, itu terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang diperlukan oleh jasmani kita atau tubuh kita, badan kita. Berarti jelas ya, contohnya itu ya pakaian, minuman, makanan, pokoknya semua yang kita butuhkan, semua yang tubuh kita butuhkan, bisa termasuk obat-obatan gitu. Nah, sedangkan kebutuhan rohani itu otomatis kebutuhan yang diperlukan oleh rohani kita atau jiwa kita. Misal kita butuh hiburan, butuh refreshing untuk menyegarkan pikiran, butuh juga siraman rohani, butuh juga pendidikan atau nasihat gitu untuk kebutuhan rohani kita. Nah, ada juga kebutuhan menurut bentuk. Kebutuhan menurut bentuk ini terdiri dari dua, ada kebutuhan material dan kebutuhan imaterial. Nah, kebutuhan material itu kebutuhan yang memiliki bentuk atau wujud. Jadi kebutuhan material itu kebutuhan yang bisa kita lihat pakai indera penglihatan kita. Jadi contohnya jelas kayak tas, makanan, rumah, pakaian itu kan bisa kita lihat langsung dengan mata kita. Nah, kalau imaterial, kebutuhan imaterial itu berarti jelas yang bertolak belakang, yang nggak bisa kita lihat langsung dengan indera penglihatan, tetapi tetap bisa dirasakan. Misal, petunjuk dokter, penjelasan guru, atau nasihat ulama, hiburan. Ada juga kebutuhan menurut waktunya, terdiri dari kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang tuh berarti kebutuhan yang memang harus kita penuhi ya saat ini juga gitu. Jadi kalau sekarang kita lapar nih, berarti kita butuh makanan. Kalau sekarang kita haus, berarti kita butuh minuman. Nah, kalau kebutuhan masa depan berarti otomatis kebutuhan yang harus dipenuhi untuk di masa yang akan datang. Berarti kebutuhan itu masih bisa kita tunda karena nggak harus sekarang gitu. Misal kita teman-teman yang sekarang SMP nanti akan kuliah gitu, butuh biaya untuk kuliah, tapi itu bisa ditunda karena masih lama untuk kebutuhan untuk masa depan. Lalu ada juga kebutuhan menurut subjeknya, terdiri dari kebutuhan individu dan kebutuhan kualitatif atau bersama. Kebutuhan individu ini kebutuhan yang memang harus dipenuhi secara individu atau perorangan. Misal makan, minum, pakaian, sikat gigi, itu semua kan kita butuhkan secara individu. Jadi kita nggak bisa berbagi sama orang lain. Nah, kalau kebutuhan kualitatif atau bersama, itu berarti jelas kebutuhan yang memang harus dipenuhi untuk kepentingan bersama. Jadi kebutuhan itu bisa dipakai untuk bersama-sama. Jadi jawabannya yang A. Yang jawab A berarti benar nih. Kita balik lagi. Kenapa jawabannya A? Siswa memerlukan alat tulis. Berarti itu kebutuhan untuk diri sendiri, untuk individu. Tukang kayu memerlukan gergaji. Berarti itu untuk kebutuhan individu. Mereka nggak bisa kan membagi alat tulis, siswa itu nggak bisa membagi alat tulisnya dengan siswa yang lain. Misal satu pensil dibagi dengan 2 siswa, kan nggak mungkin ya. Sama dengan tukang kayu, itulah kenapa pemenuhan kebutuhan ini berdasarkan subjeknya. Nah, selanjutnya, biaya produksi yang besar, kecil, atau jumlahnya tidak
tidak dipengaruhi oleh banyaknya produksi yang diperoleh. Disebut A. Biaya tetap, B. Biaya relevan, C. Biaya variabel, D. Biaya total. Yuk, yang mau jawab yuk di kolom komentar. Ayo yang tahu jawab yang mana, A, B, C, atau D? Yang jawab B nih. Ayo yang lain. Apakah B jawabannya? Ada yang jawab A juga. Ada yang jawab C. Oh, macam-macam nih jawabannya. Nggak boleh gitu dong. A dan B aja lah, Kak. Nggak boleh, harus jawab satu. Oke, A. Nggak ada E. Oke ya, sekarang kita bahas bareng-bareng. Oke, biaya tetap adalah biaya atau pengeluaran bisnis yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan, maka tidak akan berubah meskipun terjadi perubahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kisaran tertentu. Oke, jadi simpelnya dari biaya tetap ini suatu biaya yang dikeluarkan oleh seorang produsen itu biayanya tuh tetap. Jadi walaupun si produsen itu memproduksi 10 tisu misal, ya biaya tetap yang dia keluarkan itu 50.000. Kalau produsen itu memproduksi 1.000 tisu, dia tetap akan mengeluarkan biaya tetap sebesar 50.000 juga. Jadi berapapun jumlah barang yang akan dihasilkan, biaya tetap, ya tetap biaya tetap gitu. Jadi besaran biaya tetap itu tidak akan terpengaruh oleh jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, kalau biaya relevan itu biaya yang terjadi hanya saat suatu alternatif tindakan tertentu, namun tidak terjadi pada alternatif tindakan lainnya. Biaya relevan akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan, karenanya biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan suatu keputusan. Nah, jadi biaya relevan ini itu ada pada setiap alternatif. Misal, kalian tuh seorang produsen, terus kalian punya 3 alternatif nih untuk memproduksi suatu barang atau produk. Nah, setiap 3 alternatif ini, alternatif A, B, C, D, A, B, C, karena ada 3 doang ya, itu mempunyai biaya relevan yang berbeda-beda karena tergantung dari cara alternatif itu bagaimana gitu. Makanya kenapa di sini biaya relevan itu tidak terjadi pada alternatif tindakan lainnya. Jadi kalau kalian milih alternatif A, ya biaya relevannya ya seperti apa yang kalian lakukan di alternatif A. Jadi misal kalau alternatif A itu biaya relevannya 1.000, di alternatif B itu biaya relevannya bisa juga lebih dari 1.000 atau kurang dari 1.000 gitu. Jadi itulah kenapa biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan suatu keputusan. Jadi dampaknya kalau semakin besar biaya relevan itu otomatis produsen harus meningkatkan harga beli dari produk itu. Nah, kalau misal biaya relevannya itu ditekan, dikurangin, dibuat seminim-minim mungkin, produsen itu tetap bisa ngambil keuntungan lebih besar dengan harga jual barang yang tetap ketimbang biaya relevan itu ditinggikan tapi produsen itu dapat keuntungan lebih sedikit gitu. Jadi biaya relevan itu perlu banget untuk dipertimbangkan karena
nanti efeknya itu untuk menentukan berapa biaya berapa harga jual dari produk itu, dan juga dampaknya nanti berapa besar keuntungan yang didapat produsen itu. Jadi itu saling berkaitan. Dan biaya variabel merupakan biaya yang jumlah totalnya dapat berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitasnya. Jadi biaya variabel ini biaya yang jumlahnya itu akan berubah-ubah seiring dengan perubahan volume kegiatan. Jadi kegiatannya kalau aktivitasnya itu misal memproduksi barang atau produk yang lebih banyak, otomatis biaya variabel itu ikut banyak gitu. Nah, sedangkan biaya total itu berarti biaya dari jumlah keseluruhan biaya tetap dan biaya variabel. Kalau memang di kegiatan produksi itu ada biaya relevannya, berarti biaya total itu juga mencakup biaya relevan. Intinya karena memang itu namanya biaya total, berarti ya biaya dari total keseluruhan dari biaya yang dikeluarkan si produsen untuk menghasilkan sejumlah produk dalam periode tertentu. Jadi jawaban dari pertanyaan nomor 4 ini A. Biaya tetap merupakan biaya produksi yang besar kecil atau jumlahnya tidak dipengaruhi oleh banyaknya produksi. Jadi berapapun banyak produksinya, entah cuma 1 atau 10, 1000, biaya tetap ya biaya tetap gitu. Jadi nggak akan berubah-ubah seperti biaya relevan ataupun biaya variabel. Oke, jadi yang jawab selain A udah paham ya di sini apa bedanya? Oke, nomor 5. Yolanda dan Ana membeli tas yang sama persis. Yolanda membeli tas baru karena tas lamanya telah rusak. Sedangkan Ana membeli tas baru karena lucu. Otomatis nilai guna dari tas itu berbeda. Nilai guna manakah yang dimaksud? A. Ada nilai guna bentuk. B. Nilai guna tempat. C. Nilai guna waktu. D. Nilai guna kepemilikan. Nah, yuk. Dijawab nih sekarang, teman-teman. Nomor 5 apa nih? Ada C. Yang jawab ayo yang lainnya. Oh, ada A. Baru. D. Jawabannya beda-beda terus ya. Allah. Oke, ada yang jawab A. C, D, D. Macam-macam nih. Yo, yang belum jawab yuk. Jawab. Tahu kok. Lagi enggak? Oke, selesai di yang jawab D ya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Oke. Setiap barang itu pasti memiliki nilai guna atau utilitas yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari 4. Ada 4 macam. Nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Nah, contoh dari nilai guna bentuk ini misal kayak tadi ya, ada sebongkah kayu dengan perabotan rumah tangga. Nah, sebongkah kayu yang bentuknya cuman bulat, terus setelah diolah, diproduksi, jadi sebuah perabotan rumah tangga kayak lemari, kursi, meja. Nah, otomatis sebongkah kayu itu tadi mengalami perubahan nilai guna bentuk. Yang awalnya sebongkah kayu yang kurang berguna, diolah menjadi barang yang memiliki nilai guna bentuk yang meningkat gitu. Jadi bentuknya itu berubah,
otomatis nilai gunanya pun akan meningkat, akan menjadi lebih berguna. Jadi sebongkah kayu itu tadi setelah diolah jadi lebih berguna. Itu yang dinamakan dari nilai guna bentuk. Nah, kalau nilai guna tempat, itu nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Nah, contohnya ketika kita membeli jaket di tempat dingin sama tempat panas. Di tempat dingin tuh kayak di dataran tinggi, di pegunungan. Nah, kalau kita jaket itu kan gunanya, nilai gunanya itu kan untuk menghangatkan tubuh. Nah, kalau kita pakai jaket, di dataran tinggi, di tempat yang dingin, otomatis kegunaan dari jaket itu kan pas kan, emang buat untuk menghangatkan tubuh kita. Tapi kalau kita pakai di tempat panas, otomatis jaket itu kurang berguna, kurang bermanfaat. Itulah yang dinamakan nilai guna tempat. Jadi jaket itu akan memiliki nilai guna tempat yang jauh lebih besar, jauh lebih tinggi ketimbang jaket itu dipakai di tempat yang panas. Oh. Ya. Lalu yang ketiga itu ada nilai guna waktu. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Nah, nilai guna waktu ini contohnya kayak jas hujan. Kita pakai pas hujan sama pas terik banget. Nah, jas hujan itu kan gunanya itu kan untuk apa ya, melindungi tubuh kita dari air hujan ya kan. Nah, ketika waktu hujan kalian pakai jas hujan itu pas sesuai dengan waktunya gitu. Tapi kalau lagi panas terik terus kalian pakai jas hujan ya itu buat apa? Malah diketawain orang ya kan. Jadi nilai guna waktu itu disesuaikan dengan tepat nggak sih kalian pakai barang itu. Jas hujan kan gunanya untuk dipakai pas hujan. Nah, kalau dipakai pas terik, otomatis nilai guna waktu dari jas hujan itu akan menurun. Kayak gitu. Nah, kalau yang terakhir ada nilai guna kepemilikan. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya apa? Contohnya tuh ketika misal ada si A. Keluarga si A tuh punya satu anak doang. Kalau si B itu keluarganya punya 4 anak. Nah, dua keluarga ini, keluarga A dan keluarga B akan membeli mobil yang sama besar. Jadi beli mobil yang besarnya tuh volumenya tuh sama. Nah, kalau dilihat dari jumlah keluarganya yang yang keluarga si A itu anaknya cuma 1, yang keluarga si B itu anaknya 4, otomatis yang membutuhkan mobil dengan volume yang besar itu kan keluarga si B. Nah, sedangkan si A, keluarga si A anaknya cuma 1, berarti dia cukup membeli mobil yang kecil aja, udah cukup itu. Itulah kenapa nilai guna kepemilikan dari mobil tersebut akan lebih meningkat ketika yang beli itu keluarga dari si B ketimbang si A. Jadi nilai guna kepemilikan mobil itu akan meningkat ketika yang beli keluarga si B. Karena anaknya itu jauh lebih banyak ketimbang keluarga si A. Nah, jadi jawaban dari nomor 5 itu yang C. Sekarang kita analisis nih jawabannya. Karena masih banyak banget yang bingung kayaknya. Yolanda dan Ana membeli 2 tas yang persis. Tapi di sini tujuan dari mereka membeli itu berbeda. Yolanda beli karena memang tas lamanya tuh udah rusak, berarti udah butuh banget tuh. Udah butuh banget, jadi harus beli tas yang baru. Sedangkan Ana harus membeli tas baru tuh cuman karena lucu. Jadi dia nggak begitu membutuhkan. Bisa jadi tas itu cuman jadi pajangan doang, jadi kurang bermanfaat. Otomatis nilai guna tas itu kan berbeda. Jadi jawabannya yang C, nilai guna waktu. Waktunya tuh nggak tepat. Kalau memang sudah rusak dan harus beli, otomatis kan nilai guna dari tas itu bertambah. Tapi kalau beli cuman karena lucu, otomatis kan kurang dipakai. Jadi
nggak akan dipakai, bahkan mungkin dibuat pajangan doang. Otomatis nilai guna dari tas itu akan menurun, kayak gitu. Itulah kenapa jawabannya yang C. Oke, yang udah paham ya, yang nggak jawab, yang jawab selain C ini? Paham, Kak. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Oke, kamu adalah seorang produsen. Lantas apa yang harus kamu perhatikan sebelum melakukan suatu kegiatan produksi? Kecuali A, barang apa yang akan dihasilkan, B, kepada siapa barang akan diperjualbelikan, C, faktor-faktor produksi yang dibutuhkan, dan D, tempat melakukan produksi. Yuk, jawab yuk. Jawab yuk, nomor 6. Ayo teman-teman, kalau kalian seorang produsen nih, yang jawab B. Yang lain? D. Oke, yang lain dong. Oh, jadi ini persaingan ini, ada yang B sama D ini. Selain B sama D ada yang nggak ini? B, D. Aduh, ini kayaknya ada 2 kubu ini. Tuh, B, D. Oke, ada A nih, ada kubu A ini. Oke, udah. Apa itu, ada yang mau jawab lagi nggak? Yuk, aku tungguin nih. Oke, sekarang kita bahas ya. Nah, untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal ini. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan bisnis atau mau jadi seorang pebisnis nantinya, kalian harus ingat-ingat 3 hal ini. Ada what atau apa. Barang-barang apa aja yang akan dihasilkan dan tentunya bahan-bahannya apa aja. Jadi sebelum kalian saat kalian akan menjadi seorang produsen, kalian harus tahu nih barang apa dulu yang mau aku produksi, yang akan aku perjualbelikan, beserta dengan bahan-bahannya gitu. Jadi aku pengen produksi roti, berarti bahan-bahannya apa aja. Lalu ada kedua itu how, bagaimana. Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seorang produsen, karena ini menyangkut tentang tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan harga jual tetap murah. Jadi, dalam memproduksi itu kan ada faktor-faktor produksi. Nah, dari situ kalian harus memahami faktor-faktor produksi itu ada tenaga kerja, ada modal, ada bahan baku. Nah, setelah kalian menentukan barang apa yang akan kalian jual, kalian baru harus memilih faktor-faktor produksi apa yang pas, yang cocok. Kalau memang kalian mau produksi roti, berarti kalian butuh tenaga kerja yang pinter buat roti. Dan modalnya itu berarti ya kalian harus beli bahan, kalian harus beli alat-alat untuk buat roti gitu. Itu yang harus kalian pikirkan biar bisa memproduksi roti yang berkualitas. Nah, yang ketiga ada untuk BOM. Kepada siapa? Kepada siapa sih barang atau produksi produk itu didistribusikan atau diperjualbelikan. Jadi setelah kalian tahu kalian akan memproduksi roti, kalian udah tahu
nanti tenaga kerjanya ini, modalnya berapa, bahan bakunya apa aja, kalian harus tahu kepada siapa roti itu akan kalian perjualbelikan. Berarti kalian harus melakukan riset pasar gitu. Jadi kalian harus entah itu mungkin kuesioner atau kalian melihat data-data di website atau mungkin di Google, itu minat masyarakat itu di mana gitu, dan kalau roti itu roti yang bagaimana gitu. Itu biar kalian bisa menentukan kepada siapa sih produk barang atau produk yang kalian buat itu untuk diperjualbelikan ke siapa sih gitu. Apakah ke anak-anak atau ke remaja atau ke orang dewasa atau ke lansia gitu. Jadi harus disesuaikan dengan, makanya sebelum melakukan kegiatan produksi kalian harus melakukan riset pasar ini untuk mengetahui kepada siapa target pasar kalian. Jadi jawaban di sini itu yang D. Karena kecuali ya, tempat melakukan produksi itu nggak perlu kalian perhatikan. Yang penting tetap nyaman dan sesuai kebutuhan gitu. Kalau tenaga kerjanya cuma satu ya, yang kecil aja nggak apa-apa gitu. Yang penting nyaman gitu dan bersih gitu. Jadi nggak begitu nggak perlu kalian perhatikan betul-betul tempat melakukan produksi itu. Oke, yehe. Nggak baca kecualinya ya. Berarti kalian harus lebih teliti. Karena biasanya emang suka nggak lihat kalau ada kecualinya ya. Padahal gede loh. Terus yang ketujuh, apakah tenaga kerja merupakan faktor produksi asli? Nah, ini cuma ada 2 pilihan ganda. Ayo nih, jawab dong, benar atau tidak? Ayo teman-teman, benar atau tidak? Yuk tulis di kolom komentar. B, C, kurang tahu. Ya makanya kita di sini belajar ya. Ada yang B, tidak benar, tidak benar. Ada yang A, ini pasti jadi 2 kubu ini. Ada yang A sama B karena jawabannya cuma 2. Di pilihannya cuma 2 ini. Ada yang A. A sama B. Nggak boleh, harus pilih salah satu. Ayo, bisa yuk. Yuk. Yuk, ada yang mau jawab lagi yuk. Harus aktif nih kita ini. A kayaknya. Harus yakin dong kalau jawab itu. Oke, udah nggak ada yang mau jawab lagi nih. Oke, sekarang kita bakal bahas nih. Jawabannya adalah jeng jeng jeng. A. Oke, jadi di sini faktor produksi itu ada 2. Ada faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Nah, faktor produksi asli itu ada 2 macam, ada sumber daya alam dan tenaga kerja. Sedangkan faktor produksi turunan itu ada modal dan kewirausahaan. Oke, sekarang kita akan bahas satu-satu. Jadi sebenarnya faktor produksi itu ada 4 macam. Cuman ini diklasifikasikan lagi jadi faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Oke, jadi faktor produksi asli itu kita harus tahu dulu ya, kalau faktor produksi itu definisinya segala sesuatu
yang bertujuan untuk membantu menghasilkan atau menambah nilai guna. Jadi faktor produksi ini gunanya untuk memperlancar kegiatan produksi kita. Nah, yang kita butuhkan ini ada 4 macam, cuman diklasifikasikan jadi 2. Ada faktor produksi asli. Nah, faktor produksi asli, kenapa bisa dibilang asli? Karena faktor produksi ini tuh berhubungan langsung dan telah tersedia di alam. Jadi misal kayak sumber daya alam, itu otomatis kan udah tersedia di alam. Kita cuman cukup nyari, terus diolah, udah gitu aja. Tenaga kerja juga kita cukup ngerekrut orang gitu kan. Jadi langsung diperkerjakan, udah gitu aja. Itulah kenapa termasuk dalam faktor produksi asli. Nah, sumber daya alam itu sendiri definisinya kan segala sesuatu yang tersedia di alam dan dipergunakan manusia untuk menghasilkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi jelas sumber daya alam itu termasuk dalam faktor produksi asli karena sangat berhubungan langsung dengan alam. Nah, sedangkan tenaga kerja itu definisinya kemampuan manusia dalam melakukan kegiatan produksi, baik melakukan secara jasmani, rohani, baik secara fisik ataupun baik melakukan secara fisik. Dan tenaga kerja itu kan bisa kita dapetin langsung di lingkungan sekitar kita. Kita bisa melakukan rekrutmen, atau merekrut karyawan, tenaga kerja itu langsung. Terus langsung kita minta untuk jadikan tenaga kerja. Jadi itu langsung berhubungan langsung dengan lingkungan atau alam. Jadi kita cukup mencari itu tadi. Nah, sedangkan faktor produksi turunan berarti faktor produksi yang tidak berhubungan langsung dengan alam. Nah, faktor produksi turunan ini meliputi modal dan kewirausahaan. Dan modal ini kan definisinya segala sesuatu yang dihasilkan manusia untuk membantu kelancaran proses produksi. Modal itu berarti kan bisa uang, bisa juga mesin gitu, dan itu nggak bisa kita dapetin langsung di alam, langsung nyomot doang kan nggak bisa. Kita harus melakukan suatu usaha, entah itu beli di tempat lain untuk beli peralatan dulu, atau kita cari modal berupa uang, kita bisa cari pinjaman di bank gitu. Jadi itu nggak berhubungan langsung dengan alam. Itulah kenapa modal termasuk dalam faktor produksi turunan. Dan sedangkan kewirausahaan itu adalah suatu kemampuan seseorang dalam menggabungkan faktor-faktor produksi. Jadi kemampuan kewirausahaan ini harus dimiliki oleh seorang produsen. Ini tujuannya, ini berarti bisa menyangkut gimana cara dia mengelola keuangan produksi, gimana cara dia mengelola finansial perusahaan, mengelola tenaga kerja. Intinya gimana cara ini, kewirausahaan ini lebih ke ilmu, ke wawasan gitu. Dan itu kan pasti nggak kalian dapetin secara langsung di alam, langsung dicomot, itu kan nggak bisa. Berarti itulah kenapa kewirausahaan ini termasuk dalam faktor produksi turunan. Jadi tenaga kerja termasuk dalam faktor produksi asli. Itu benar gitu. Oke, sekarang yang jawab B udah tahu ya salahnya di mana gitu. Oke, selanjutnya. Seorang kuli bangunan dan montir merupakan faktor produksi tenaga kerja. Jadi kuli bangunan dan montir ini seorang tenaga kerja. Tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam kemampuan untuk melakukan kegiatan proses produksi. Kuli bangunan dan montir berturut-turut termasuk dalam tenaga kerja, A terdidik, tidak terdidik, dan tidak terlatih, dan bla bla bla. Ayo, dijawab teman-teman. Jawabannya apa? Jadi kuli bangunan itu tenaga kerja yang apa, dan montir itu tenaga kerja yang apa? Jawabannya yang berturut-turut ya. Ayo jawab di kolom komentar. Ada yang jawab B nih.
Ayo selain B sama C ada nggak? Ada antara C sama D. Terus yang mana nih? Masih bingung. C atau D? Pokoknya bukan yang E, karena E nggak ada. Bingung C atau D nih? C atau D? Yang mana nih? Ayo yang lain yang belum nulis jawaban di kolom komentar. Yuk aku tungguin yuk. Ayo C. Kayaknya D. Ayo yang lain. D nih, B. Ayo. Ayo yang belum jawab. Yuk. Jawab semampu kalian, setahu kalian aja deh. B atau C? Yang mana? Aku juga, kenapa aku yang tanya, kenapa aku balik tanyain? Dia aja kali ya, nggak tahu ya. Oke, kita bahas ya, yang nggak kelamaan. Masih ada yang jawab nih. Oke. Kubu C, mana suaranya? Awas nih kalau C ternyata salah nih ya. Oke, yuk kita jawab bareng-bareng nih. Jawabannya yang D. Oke, sekarang kita bahas faktor produksi tenaga kerja itu ada 3 macam. Tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja terdidik ini berarti tenaga kerja yang telah mendapatkan keahlian melalui sekolah formal yang dibuktikan dengan ijazah. Berarti bisa dokter atau guru, arsitek, insinyur, konsultan. Intinya tenaga kerja terdidik ini tuh dia mendapatkan ilmu dari sekolah formal, bisa dari institut, dari universitas atau perguruan tinggi ya. Nah, kalau tenaga kerja terlatih itu berarti tenaga kerja yang mendapatkan keterampilan dari latihan dan sekolah-sekolah informal. Contohnya sopir, montir, operator komputer, pemandu wisata, atau mungkin menjahit juga bisa. Dan itu semua tenaga kerja terlatih itu dia memiliki keterampilan khusus di bidangnya masing-masing. Itu dia dapetin dari latihan atau mungkin dari pelatihan dari sekolah-sekolah informal yang bisa dibuktikan dengan sertifikat. Jadi mereka nggak perlu sekolah di universitas atau di institut, tapi cukup melakukan kegiatan pelatihan doang, terus dapat sertifikat, itu udah termasuk dalam tenaga kerja terlatih. Contohnya ya tadi ada montir, sopir, operator komputer, pemandu wisata, penjahit. Dan kalau tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu berarti ya tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan formal maupun pendidikan informal. Jadi mereka cuman mengandalkan pengalaman. Jadi contohnya tuh bisa kuli bangunan, bisa penarik becak, pemulung, terus bisa kuli bangunan juga. Nah, itu semua mereka jadi tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih itu kan berarti mereka cuma mengandalkan pengalaman. Semakin banyak pengalaman mereka tanpa mereka belajar di
sekolah formal seperti universitas dan institut, tanpa mereka mengikuti pelatihan di sekolah-sekolah informal, mereka tetap punya kemampuan, tetap punya keterampilan. Cuman mereka hanya mengandalkan pengalaman. Jadi itulah kenapa dia dinamakan tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, balik lagi di soalnya, soal seorang kuli bangunan berarti dia termasuk dalam tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan montir itu berarti termasuk dalam tenaga kerja terlatih. Jadi jawaban yang benar itu yang D, secara berturut-turut tidak terdidik dan tidak terlatih serta terlatih gitu. Sekarang udah tahu ya bedanya terdidik, tidak terdidik, terlatih, tidak terlatih. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, siap-siap lagi kita jawab. Nomor 9, kemampuan mengelola keuangan, mengatur tenaga kerja, dan riset pasar merupakan faktor produksi dari A. Modal, B. Kewirausahaan, C. Sumber daya, D. Tenaga kerja. Yo, jawab. Tadi kayaknya aku udah sempat bahas juga deh di sebelumnya yang faktor-faktor produksi. Yo, dijawab yuk. D. Ada yang jawab D. Tadi aku udah sempat bahas loh. Ayo, masa lupa nih. Ayo yang belum jawab. Jawab yuk. B gak sih? Oke. Ayo yang jawab selain B dong. Ada nggak kira-kira? Oke, ada yang ternyata banyak ya yang jawab B. B lah, ayo. Kok ngajak-ngajak nih? Oke, yuk. Oke, sekarang kita bahas nih ya. Kubu B, siap-siap bener atau enggak nih? Jadi jawabannya yang B, benar. Jadi kewirausahaan, seperti yang aku bilang tadi, faktor produksi itu ada 4. Ada modal, kewirausahaan, sumber daya, dan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja, kayak yang aku jawab tadi ya, tenaga kerja itu ada yang terlatih, terdidik, ada juga yang tidak terlatih dan tidak terdidik. Kalau yang modal berarti bisa berupa uang, bisa berupa mesin, atau gedung, intinya ya modal awal kita untuk memulai usaha atau produksi. Dan kalau sumber daya itu otomatis kan ya bisa bahan baku gitu. Kalau kewirausahaan itu berarti kemampuan kita sebagai produsen atau sebagai pebisnis dalam mengelola keuangan, finansial, atau mengatur tenaga kerja, juga riset pasar. Jadi kemampuan-kemampuan itu harus dimiliki dalam faktor produksi kewirausahaan. Jadi jelas banget sebenarnya bedanya. Intinya pokoknya semua yang kemampuan-kemampuan itu berarti termasuk dalam kewirausahaan. Gitu ya, cara ngebedainnya. Jadi diingat-ingat ya, faktor produksi itu ada 4. Ada 4. Sumber daya alam, tenaga kerja, kewirausahaan, dan modal. Dan semua masing-masing ini punya perbedaan yang jelas banget. Oke, kita next ya. Jadi kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Oke, selanjutnya. Nomor 10. Tujuan dari kegiatan distribusi yang paling tepat antara lain kecuali. Ayo nih, yang mana nih? A, B, C, atau D? Yuk jawab di kolom komentar yuk. Tujuan yang paling tepat. Tujuan dari distribusi. Oke, wow banyak yang D ini. Kecuali loh ya ini.
kecuali. Ayo, yang mana yuk? Ini kayaknya semua ada deh. Ada yang jawab A, B, C, D nih. Yuk, yang belum jawab yuk. Jawab. Yuk, jawab. Antara B atau enggak D. Ini kecuali loh ya. Oke. Oke, kita bahas ya ini. Ini kayaknya salah satu soal yang mengalami pro dan kontra ini. C versus D. Oke, kita jawab jawabannya adalah jeng 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 C. Oke, sekarang kita akan bahas. Sebenarnya tujuan dari distribusi itu ada 4. Apa aja sih? Pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Berarti itu jelas ya, seperti yang aku bilang tadi di awal, kegiatan distribusi itu kan berarti mendistribusikan suatu barang dari orang yang melakukan produksi atau produsen kepada orang yang melakukan konsumsi atau konsumen. Jadi kegiatan distribusi itu intinya untuk menyalurkan barang. Nah, dari tujuan itu ada tujuan-tujuan lain nih, perluasan tujuan. Ada juga yang kedua, tujuannya agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Itu yang D, hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Jadi kenapa ini kok benar? Jadi misal kalian produksi buku. Buku ini kan emang berguna ya, tapi kalau nggak didistribusikan oleh distributor, ditaruh di gudangnya si produsen terus, otomatis konsumen kan tetap apa ya? Tetap nggak mendapatkan barang buku itu tadi. Otomatis buku itu tadi yang harusnya bermanfaat ya tetap tidak akan bermanfaat. Itulah kenapa kegiatan produksi memberikan tujuan hasil produksi itu lebih berguna bagi masyarakat. Karena kalau nggak didistribusikan oleh distributor, ya hasil produksi itu tidak akan berguna. Jadi dengan melakukan kegiatan distribusi, hasil produksi itu loh, jadi lebih berguna bagi masyarakat. Karena kalau nggak didistribusikan, mau seberguna apapun produk itu, ya tetap tidak akan berguna bagi masyarakat. Karena cuma ditumpuk di gudang, udah dibiarin gitu aja tanpa didistribusikan ke konsumen. Itulah kenapa termasuk dalam tujuan distribusi. Nah, kalau terus yang selanjutnya, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. Ini jelas ya berhubungan dengan hasil produksi lebih berguna tadi. Karena dengan melakukan distribusi, otomatis kebutuhan masyarakat akan buku, akan segala macam, itu juga akan terpenuhi. Dan yang terakhir, agar kontinuitas produksi terjamin. Nah, kontinuitas dalam KBBI itu artinya kesinambungan, keberlangsungan, kelanjutan. Jadi maksudnya kontinuitas produksi terjamin itu keberlangsungan, kelanjutan, kesinambungan dari kegiatan produksi itu terjamin. Jadi kalau bayangin nih, seorang produsen memproduksi tisu terus-menerus tanpa melakukan kegiatan distribusi, otomatis keberlanjutan dari produksi tersebut, kontinuitas dari produksi tersebut, ya tidak akan terjamin gitu. Bisa aja akhirnya gulung tikar karena
produksi terus tapi nggak didistribusikan, produsen nggak akan dapat keuntungan, justru malah rugi gitu. Itulah kenapa tujuan dari distribusi itu salah satunya agar kontinuitas produksi tetap terjamin dan terjaga, biar si produsen itu tetap bisa melakukan kegiatan produksi terus-menerus. Jadi produksi itu tetap memiliki keberlanjutan, kesinambungan gitu. Jadi kecuali yang bukan merupakan tujuan dari kegiatan distribusi itu ya, menambah peluang kerja bagi para distributor. Itu kurang tepat karena di sini yang diminta adalah yang paling tepat gitu. Jadi udah tahu ya jawabannya yang C, karena kecuali. Jadi udah tahu ya kontinuitas itu apa? Kontinuitas itu kesinambungan, keberlangsungan, kelanjutan. Jadi kalau kontinuitas produksi terjamin, kelanjutan dari produksi itu tetap terjamin. Jadi produsen tetap bisa melakukan kegiatan produksi terus-menerus lagi. Besok bisa produksi lagi, karena produk yang udah dihasilkan sebelumnya itu udah terdistribusikan. Otomatis juga kan produsen udah dapat modal lagi kan dari laba yang didapetin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk menambah pemasukan, Andin bekerja sampingan sebagai seorang reseller resmi masker wajah merek XX. Kegiatan distribusi yang dilakukan Andin termasuk dalam distribusi? Yo, dijawab nih. Jawab di kolom komentar. A, B, C, atau D? Ini sampai 15 ya. Jadi kurang 5 yuk. Semangat. Yuk, semangat yuk. B atau A, C. Kak, kontinuitas itu apa ya? Oke, kurang. Jadi kontinuitas itu kesinambungan, keberlangsungan, atau kelanjutan. Jadi kalau dalam KBBI, itu kontinuitas itu artinya kelanjutan. Jadi kalau kontinuitas produksi berarti kelanjutan dari kegiatan produksi itu. Nah, kalau kontinuitas produksi terjamin berarti kelangsungan atau kelanjutan dari kegiatan produksi itu terjamin gitu. Jadi kalau misal nggak melakukan kegiatan distribusi, otomatis kan produk itu akan numpuk di gudang gitu aja. Karena numpuk di gudang, otomatis produsen itu nggak akan mendapatkan laba, nggak akan mendapatkan keuntungan. Nah, karena nggak akan mendapatkan keuntungan, produsen itu bisa terancam gulung tikar, bisa bangkrut. Otomatis itu akan mengancam kontinuitas produksi atau keberlanjutan produksi. Sampai situ paham ya? Yang tanya tadi siapa? Paham nggak? Oke, jadi kontinuitas itu kelanjutan, ya, keberlanjutan, kelangsungan. Kita balik lagi ke pertanyaan yang ini. Oke, nggak ada yang mau jawab lagi nih. Ada yang jawab C. Langsung sini langsung. Jawab salah satu aja ya. C lah, masa bukan. Ntar kita bahas. Oke, yo yang belum jawab bisa jawab, bisa tulis, ketik jawabannya di kolom komentar. Yuk, oke kita bahas ya, biar cepat. Nah, jawabannya yang B. Jadi dalam distribusi itu ada 3 macam kegiatan distribusi.
Ada distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Oke, jadi maksud dari distribusi langsung, misal kalian jualan kerupuk, terus teman kalian beli kerupuk langsung ke kalian. Padahal di sisi lain, kalian tuh ya langsung produsen dari kerupuk itu. Itulah yang dinamakan distribusi langsung. Jadi produsen langsung menjual ke konsumen gitu. Itu sederhananya kayak gitu. Nah, kalau distribusi semi langsung adalah distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Ingat-ingat ya, semi langsung itu berarti melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Nah, misal kayak di soal ini, Andin bekerja sebagai reseller resmi. Reseller resmi itu kan berarti reseller yang memang diakui oleh si produsen gitu. Jadi dia Andin itu harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke produsen sehingga ada keterkaitan antara produsen dengan Andin karena Andin tuh sudah terdaftar sebagai reseller resmi. Otomatis Andin tuh berada di bawah naungan langsung oleh si produsen. Berarti Andin merupakan pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Itulah kenapa kegiatan Andin, itulah kenapa Andin disebut melakukan kegiatan distribusi semi langsung. Nah, sedangkan distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang tidak bertindak sebagai pedagang perantara. Intinya distribusi tidak langsung ini tetap melalui perantara, tapi perantara itu bukan bagian dari produsen. Jadi misal kalian ini buka agen, toko agen kecil, terus kalian beli di produsen, di pabriknya langsung. Tapi si pabrik itu nggak tahu kalian bakal ngejual lagi atau enggak, bakal diperjualbelikan lagi atau enggak gitu. Dan itulah yang dinamakan kegiatan distribusi langsung gitu. Paham ya? Jadi bedanya apa antara semi langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu tadi kan dari produsen langsung dijual ke konsumen. Jadi kegiatan yang dilakukan Andin itu termasuk distribusi semi langsung. Dan kalau distribusi cepat itu nggak ada. Jadi distribusi itu cuman ada 3 jenis. Distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan tidak langsung. Oke, langsung kita next ya. A dan B adalah tetangga dengan tingkat perekonomian yang sama. Akan tetapi pengeluaran keluarga B lebih banyak daripada keluarga A. Apa yang menyebabkan suatu keluarga memiliki tingkat konsumsi yang berbeda? Yuk dijawab di kolom komentar. Yuk A atau B atau C atau D. Oh, banyak yang D nih. Kayaknya udah tahu semua nih. Oh, ada yang B nih. Yo, ada nggak yang jawab B dan selain B dan D? Oke, yuk yang belum jawab yuk. A, B, C, atau D. Oke, langsung kita bahas ya. Sementara ini yang jawab cuma B sama D. Oh, ada yang C nih. C. Ada nggak yang jawab A nih?
B atau D? Aduh, yang mana nih? Oke, sekarang kita bahas ya. Jadi ini oke, tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Dan perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Nah, jadi kenapa pendapatan itu termasuk dalam faktor yang mempengaruhi? Karena terkadang semakin tinggi pendapatan seseorang, otomatis dia semakin konsumtif, jadi pengen hedon, jadi pengen beli apa-apa karena pendapatannya semakin meningkat gitu. Tapi sebenarnya tuh nggak boleh ya, tapi kembali lagi ke orangnya masing-masing. Lalu ada jumlah anggota keluarga. Nah, semakin banyak jumlah anggota keluarga, otomatis yang dikeluarkan atau tingkat konsumsi dari keluarga itu kan semakin meningkat ya. Jadi beda banget tingkat konsumsi keluarga yang cuman 4 orang sama yang 10 orang, itu jelas beda. Terus ada juga gaya hidup. Ini mempengaruhi juga, ada yang gaya hidupnya sederhana, ada juga yang memang suka glamor, tuh suka hidup mewah, itu juga mempengaruhi tingkat konsumsi setiap keluarga. Juga ada latar belakang pendidikan dan lingkungan tempat tinggal. Jadi jawaban di sini yang D, semua benar. Yang 13. Oke, nomor 13. Dana berupa pajak hasil pengelolaan sumber daya alam untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat merupakan tujuan dari konsumsi. Ayo, A, B, C, atau D? Yuk, jawab yuk. Yuk, yang A, B, C, atau D? B. Yuk, mana nih? Ada yang A, B aja. Kayaknya C. Oke. Ada juga yang jawab D nih, salah semua. Oke, suka plot twist ya. Plot twistnya di mana nih maksudnya? Ayo dijawab, yang belum jawab yuk. Yuk, jawab yuk. Oke. Kita bahas ya sekarang. Jawabannya yang yang B. Oke. Jadi kegiatan konsumsi ini terbagi menjadi 3. Pertama ada konsumsi rumah tangga keluarga, kedua konsumsi rumah tangga perusahaan, dan yang ketiga konsumsi rumah tangga negara. Nah, jadi ada 3 tingkatan ya. Pertama, ada rumah tangga keluarga. Seperti kayak di soal sebelumnya tuh kan menyangkut tentang rumah tangga keluarga. Jadi dalam rumah tangga keluarga itu tingkat konsumsi itu akan berbeda-beda setiap keluarganya, dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, gaya hidup, tingkat pendidikan, lingkungan tempat tinggal. Nah, kalau konsumsi rumah tangga perusahaan, itu suatu perusahaan
melakukan konsumsi untuk biasanya untuk membeli keperluan produksi seperti untuk modal, bahan baku, tenaga kerja, atau faktor-faktor produksi lainnya. Jadi biasanya perusahaan melakukan konsumsi itu untuk memenuhi faktor produksinya. Nah, sedangkan konsumsi rumah tangga negara ini lebih kompleks karena kan hitungannya negara ya, jauh lebih makro. Nah, konsumsi rumah tangga negara ini biasanya ditujukan untuk memenuhi dan melayani masyarakat. Misal untuk membayar gaji PNS, untuk bayar tunjangan PNS, untuk bangun infrastruktur, bisa jembatan, jalan tol, atau puskesmas, atau subsidi, bisa subsidi silang, bisa subsidi BBM, dan lain sebagainya. Intinya tujuannya tuh tujuan dari konsumsi negara itu untuk memenuhi dan melayani masyarakat. Nah, biaya konsumsi rumah tangga negara itu berasal dari pajak. Pajak yang biasa kita bayar ya setiap bulan, yang kita bayar bisa kalau kita beli makanan di luar atau itu kan pasti ada pajaknya kan, minimal PPN itu 10%. Nah, itu dari pajak itu digunakan negara untuk membeli, untuk melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi masyarakat. Jadi saling berputar gitu terus. Jadi dananya akan terus berputar dari masyarakat ya untuk masyarakat. Dan juga biaya konsumsi itu juga bisa aja dari hasil pengolahan sumber daya alam. Misal kayak yang di Freeport itu kan diolah ke negara sehingga hasil pengolahan itu digunakan kembali untuk kegiatan konsumsi negara untuk melayani dan memenuhi masyarakat. Dan biasanya kegiatan konsumsi negara ini diatur dalam RAPBN, Rancangan Anggaran Pembiayaan atau Pembangunan ya, biaya negara. Itu disahkan itu melalui pertimbangan DPR gitu. Jadi jawaban dari nomor 13 ini yang B. Jadi dana pajak dan hasil pengolahan sumber daya alam untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat itu tujuan dari konsumsi rumah tangga negara. Gitu ya. Jadi jelas banget perbedaannya. Kalau keluarga berarti ya memang dari bekerja gitu dananya. Tapi kalau perusahaan dari penjualan, tapi kalau negara itu jelas dari pajak, dari hasil pengolahan sumber daya alam dari negara itu sendiri gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Toko kelontong, warung kecil, pedagang asongan merupakan distributor. Ayo, apa nih? Yuk, A, B, C, atau D? Yuk, dijawab yuk. Yuk, A, B, C, atau D? Oke, A, B, C, atau D nih? Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Ya, oke, kita akan jawab ya. Jadi jawabannya yang A. Ada yang baru jawab nih. Oke, jadi jawabannya yang A. Jadi ada dua macam, itu pedagang besar dan pedagang kecil. Ini termasuk dalam distributor. Pedagang besar itu disebut dengan grosir. Biasanya kita temuin di pasar, kayak pasar Tanah Abang, bisa pasar Senen juga. Jadi dia jualannya tuh grosiran gitu.
Apa tuh kayak kita misal harus beli kalau kain tuh harus berapa meter gitu, nggak boleh cuman 1 meter doang, nggak boleh, harus banyak gitu. Terus ada juga pedagang kecil atau retail. Itu biasanya kalian temukan ya minimarket atau pedagang asongan, toko kelontong, warung kecil gitu. Jadi toko kelontong, warung kecil, pedagang asongan itu termasuk dalam retail atau pedagang kecil gitu. Nah, kalau agen itu termasuk dalam pedagang besar ya. Karena dia beli dia apa ya? Dia punya produknya itu dalam jumlah yang besar juga kan, kayak grosir itu tadi. Jadi hampir sama. Retail tuh biasa yang disebut eceran. Ya, eceran. Pokoknya yang pedagang kecil itu rata-rata yang eceran, yang jualan eceran. Makanya kenapa disebut pedagang kecil atau retail. Oke. Next ya, ini yang terakhir nih. Harus jawab semua. Yang tadi yang belum jawab harus jawab. Boy membeli 100 bungkus untuk dibagikan kepada anak-anak yatim di panti asuhan. Perilaku yang dilakukan Boy termasuk dalam motif ekonomi A, B, C, atau D. Yo, yang tadi yang mungkin belum jawab, ini harus jawab nih. Ini pertanyaan yang terakhir nih. Yang jawab D. Yo, yang selain D ada nggak? Yuk, selain dia ada nggak? Kayaknya udah bisa semua nih. Kompak semua ya. Oke, yang belum jawab yuk. Jawab. Tim Kubude. Kayaknya Kubude ini kuat banget ini. Pada nggak milih D ini. Oke, langsung kita jawab ya. Food D. Jawabannya yang jeng 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 jeng. Jawabannya yang D. Jadi dalam ilmu ekonomi, motif ekonomi itu ada 4. Ada mendapatkan kekuasaan, memperoleh penghargaan, memenuhi kebutuhan, dan berbuat sosial. Dan motif ekonomi ini tergantung tujuan dari orang yang melakukan kegiatan perekonomian itu. Dan di sini Boy membeli 100 bungkus nasi, berarti kan dia melakukan kegiatan ekonomi berupa konsumsi, karena dia membeli. Nah, tapi membelinya dia tuh untuk dibagikan kepada anak-anak yatim. Berarti kegiatan itu termasuk dalam motif ekonomi berbuat sosial. Nah, kalau motif ekonomi memenuhi kebutuhan itu kan jelas kalau kita lapar ya kita beli makanan. Kalau memperoleh penghargaan itu misal apa ya? Kalau memperoleh penghargaan, mendapatkan kekuasaan tuh biasanya biasanya di perusahaan nih, perusahaan melakukan kegiatan produksi. Kalau dalam jumlah banyak tuh kan kalau dia bisa melakukan tingkat penjualannya meningkat drastis, dia kadang bisa memperoleh penghargaan juga gitu. Oke, kita selesai di penghujung kelas. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mau jawab di kolom komentar walaupun mungkin pada malu-malu untuk untuk ngomong langsung, tapi nggak apa-apa. Makasih banget yang udah ngikutin dari awal sampai akhir, dan see you di pertemuan selanjutnya. Makasih banget yang mau ngikutin dari awal sampai akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat ya. Kalau mungkin ada yang masih kurang paham, bisa kalian lihat langsung di websitenya Terjago.
Dan aku Intan Permeswari Savitri selaku tutor dari Terjago juga mengucapkan terima kasih kepada adik-adik, kepada teman-teman yang udah berpartisipasi dalam Jago Belajar kali ini. Dan aku dan teman-teman di Terjago lainnya menyampaikan pula rasa terima kasih kepada para media partner yang telah mendukung acara Terjago Education ini, yaitu ada Believe in Youth, Sejuta Cita, Jewel Community, Jewel Community Indonesia, The Course Mind, teruntuk project matematika, anak edukasi, Create Generation, Memori Nusantara, Project Boost ID, Satu Pensil, Sustain the Nation, Impresi Asumsi di Balik Masa Remaja, Arisa Arose, dan Become More Indonesia. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Thank you, Kak.